keempat. Ini keempat hadis yang lain, hadis yang berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tasuddu farjatan lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk menyumbat celah soft karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banallahu biha, Allah akan membangunkan untuknya baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Wa rafa'ahu biha, dan Allah akan mengangkat untuknya satu derajat. Jadi derajatnya diangkat satu derajat, dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Apa itu? Merapatkan soft. Maka softnya perlu dilihat lagi. Apa isih kaya wong nandur pari. Jadi berjarak. Atau rapat. Kalau rapat, bonusnya istana di surga. Derajatnya naik satu tingkat dan satu setan terusir. Jadi setannya akan hilang. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda saddul khalal bainakum. Jadi sumbatlah celah-celah di antara kalian. Kenapa? Karena di dalamnya fa inna fiha syaitan. Karena di sana ada setan. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan itu serupa dengan kambing kecil atau serupa dengan biri-biri. Nah, yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau demikian, rapatkan soft, pahalanya besar. Dan memang untuk kasus soft ini kadang-kadang unik. Saya beberapa kali ketika ngimami menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jamaah bilang sami'na wa atokna. Ora rapet, ora lurus. Kayak gitu ya. Kita ulangi yang kedua. Barangkali tadi belum paham kan? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saya seru sami'na wa atokna. Tapi tidak rapat, tidak lurus. Piye gitu ya. Itu sungguh-sungguh terjadi loh. Ya, sungguh-sungguh terjadi. Pernah juga punya pengalaman atau melihat begitu? Oh sering ya. Bilang sami'na wa atokna juga? Oh gitu. Iya. Jadi lalu di mana sami'na wa atoknanya? Kalau tidak rapat dan tidak lurus. Karena perintahnya adalah untuk rapat dan lurus. Sementara tidak rapat dan tidak pula lurus. Maka rapatkan dan luruskan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi bagian dari kesempurnaan sholat. Selain itu juga barang siapa yang saddul furjah, yang menyumbat celah itu, maka tidak meninggalkan padanya lisyayatin, untuk setan. Karena pada saat furjan, pada saat ada celah di situ, yadkhuluna mim bainiha, maka setan itu akan berada di antara celah-celah soft tersebut. Nah, jadi setan itu ada di antara celah-celah soft itu. Maka jangan sampai kemudian dibiarkan. Maka kata Nabi, wala tadaru furujatin lisyaiton, dan jangan engkau tinggalkan celah-celah untuk setan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan celah-celah untuk setan. Baik Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meluruskan shaf itu ka'ab al-ka'ab, mankib al-mankib. Jadi pundak ketemu pundak atau lengan ketemu lengan, kemudian mata kaki ketemu mata kaki. Jadi dirapatkan dan diluruskan. Jadi jangan sampai kemudian kita ketika merapatkan shaf ini, kalau orangnya sudah risih menghindar, jangan dikejar. Nah, ya. Anda paham dia. Jadi kadang karena kita mau merapatkan shaf, dia risih. Nah, hindar, kejar lagi. Hindar lagi, kejar lagi. Tidak usah dikejar. Artinya dia tidak tahu. Nah, sudah
Kalau seperti itu, yang kita lakukan adalah amar ma'ruf. Nah, kita menyampaikan, memberitahu. Karena kalau tidak, ini pernah terjadi di masjid di Cengkiran, di mana itu, Jalan Serandaan, ya, Al Asri, ya. Itu ada orang yang pada saat itu sedang sholat, lalu kemudian ini sama-sama musafir, sedang sholat, yang satunya ngejar. Nah, dia menghindar, dia ngejar lagi, dia menghindar lagi, dia ngejar lagi, dia menghindar lagi. Satu kakinya diangkat, nah, dikejar lagi. Selesai sholat, dihantam petengnya. Nah, jadi itu sungguh-sungguh terjadi. Baik, enggak, hati-hati, jangan sampai kemudian kita ngejar terus karena dia tidak paham, taunya ini ngopo tuh gerisah nih gitu. Baik, tidak usah dikejar. Baik, itu perlu berhati-hati. Intinya dirapatkan. Kalau ternyata kok menghindar, ya sudah, berarti belum paham, belum tahu. Jangan dikejar. Ada di sini yang suka ngejar-ngejar gitu. Ya, itu maksudnya baik, tetapi efeknya tidak baik. Nah, jadi efeknya tidak baik. Nanti dia akan cerita itu ke temennya, saya tadi sholat ketemu orang Wahabi. Nah, ya biasanya kan gitu, kemudian dipepet-pepet, risih, dan seterusnya. Jadi ini bukan masalah Wahabi atau tidak ya, bahkan pembahasan tentang masalah itu tuh sakjane Wahabi ke apa ya kita tidak tahu. Tapi pembahasan kita bukan ke situ. Namun ada kalanya ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai kemudian membuat orang punya komentar miring terhadap diri kita. Nah, tugas kita adalah menyampaikan. Kalau belum paham, sampaikan, pahamkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau tadi ini menyumbat celah soft. Nah, ini hadisnya sahih ya. Jadi silahkan kalau nanti ada celah. Oh ya, menyumbat celah ini tidak hanya kanan kiri, tapi boleh taqaddum ila makanil fadil. Boleh maju ke tempat yang lebih utama. Nah, kita di belakang, di depan ada yang kosong, maka kita boleh maju mengisi yang kosong. Atau saat kita masbuk, kok melihat di soft depan ada yang kosong. Nah, kalau kita bisa menjangkau di situ, maka silahkan untuk masuk di tempat yang kosong tersebut. Loh, nanti berarti ngelewati orang banyak. Nah, baik, sutroh orang yang sholat pada saat sholat jamaah itu ada di depan imam. Tidak apa-apa lewat di tengah-tengahnya. Nah, lalu kemudian ngisi yang kosong tadi. Kalau posisi kita masbuk. Kalau tidak masbuk ya, kalau kita di soft 3 sementara soft 2 ada yang kosong, bisa mengisi soft 2 yang sedang kosong tersebut. Lalu nanti soft 3 lubang, nanti saling merapat. Baik, itu diantara yang bisa kita lakukan untuk soft. Untuk kajian tentang soft sendiri, itu sebenarnya pembahasannya ada banyak hadis tentang masalah soft itu sendiri. Memang idealnya soft itu disusun dari kanan, dari awal, dari soft yang pertama. Pas mulai loh itu. Kalau sudah jalan ya nanti beda, merapat ke arah imam kalau sudah sholat.